ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain akan tertawa, saya sendiri tidak tertawa oleh lelucon saya. Kalian pasti mengira menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak mudah membuat orang tertawa, apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang dibayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, di penjara hanya karena membawakan sebuah lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Berani-beraninya melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir! Tapi dengan tenang, orang itu menjawab. Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Saya azan subuh jam 4 di masjid. Tapi tak ada satupun dari kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok saling mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang sepertinya orang senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran dijadikan komoditi, diperjualbelikan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya jadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena ayah saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan ngetren, anaknya mengikuti orang tuanya. Kalau ayahnya jadi presiden, ya anaknya pingin jadi presiden. Tapi banyak juga yang nyalon jadi gubernur. Bahkan ada juga yang nyalon jadi wali kota. Sudah jangan bicara ngelantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu kata ayah saya, jadi badut lumayan enak, penghasilannya lumayan. Ayah saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Sekarang pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Aduh, silakan duduk Pak. Mau makan apa? Atau mau minum? Kamu gak haus? Gak lapar? Syukurlah, kebetulan saya sedang tidak punya apa-apa. Tapi kalau kamu lapar, bisa pesan GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang itu pacar saya. Kenapa kalian tersenyum ngejek begitu? Badut seperti saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat pacar saya, ganteng kan? Namanya Rizky. Lengkapnya Rizky Bilar.
kasih karena kamu sudah mau menemui saya. Aku kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih karena kamu terus ingat saya. Kamu pasti rindu ya? Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Aku kira kamu sudah melupakan saya. Katanya kamu sudah punya pacar baru, lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I need you, I miss you. Boleh nggak aku peluk kamu? Rizky! 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 Ternyata hanya hayalan saya saja. Gak ada pacar. Saya badut jomblo. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kalian mendekat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang selalu aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren. Kini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan ini, tapi barangkali inilah hidup saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi acara hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh. Tapi anehnya, semua orang yang ada di sana tertawa terbahak-bahak. Padahal, saya hanya menjetik-jetikan jari seperti ini. Semua tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua tertawa. Mereka sangat terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tidak pernah merasa setolol saat itu. Lalu, ketua partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah bakat yang disukai banyak orang, dan itulah seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini, seorang pemimpin tidak perlu cerdas atau bodoh. Yang penting, ia disukai banyak orang. Jika kamu disukai banyak orang, maka pendukungmu akan terus mendukungmu habis-habisan. Tidak peduli benar atau salahnya kamu. Yang penting kamu disukai banyak orang. Dan itulah bakat seorang pemimpin. Dan kamu punya bakat besar untuk itu. Kamulah yang dibutuhkan partai. Kemudian saya didandani necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya tidak tahu apa itu pilkada. Saya juga tidak tahu apa beda pilkada dengan pilkabe. Tapi kata orang, pilkada
pilkada itu bisa coba-coba buat anak, tapi PKB nggak boleh coba-coba buat anak. Makanya sekarang banyak anak pejabat dan para pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar bingung. Mengapa mereka mendadani saya seperti ini? Mengapa saya didaftarkan ikut pilkada? Padahal ijazah pun saya tidak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Saya menang pilkada dan saya tidak tahu apa itu pilkada sama sekali. Mereka hanya memilih orang yang bisa membuat mereka bahagia. Sudah saya katakan, saya ini badut yang sial. Betapa sialnya saya. Dulu jadi badut, sekarang jadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka hibur, badut yang bisa membuat mereka bahagia. Percayalah, jadi badut itu tak sulit. Biar para pemimpin saja